Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para biolog muda, kami ucapkan selamat datang bagi para biolog muda yang telah lolos seleksi dan menjadi bagian dari keluarga mahasiswa Fakultas Biologi UGM atau yang biasa disebut dengan KMFB. Nah, apa sih KMFB itu? Yuk simak lebih lanjut. Nah, KMFB atau Keluarga Mahasiswa Fakultas Biologi merupakan satu kesatuan dari berbagai elemen mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Nah, elemen kemahasiswaan ini terdiri dari dua unsur, yakni unsur mahasiswa yang bersifat organisatif maupun unsur mahasiswa yang non-organisatif. Adapun unsur mahasiswa yang bersifat non-organisatif, yakni terdiri dari mahasiswa angkatan 2024, 2023, 2022, dan seterusnya. Selanjutnya, unsur yang bersifat organisasi dalam KMFB sendiri meliputi kelompok studi dan lembaga. Fakultas Biologi UGM mempunyai berbagai macam kelompok studi, di antaranya adalah kelompok studi kelautan, kelompok studi arsitektur taman, kelompok studi entomologi, kelompok studi herpetologi, forum mahasiswa genetika, dan yang terakhir adalah Biology Orchid Study Club. 1, 2, 3. Hi kids, this is your mom and This is your dad. this is your auntie. Ayo kids, lihat kegiatan KSK Biogama lainnya bersama Mami Dan papi. Hai kids. Loh, kok kita udah di pantai? Kita mau ngapain nih? Ayo ikut aku. Namanya aja kelompok studi kelautan. Pastinya kami sering banget ke laut. Kami ke laut tentunya nggak hanya main dan foto-foto aja. Salah satu kegiatan yang kami lakukan di laut adalah sampling biota laut yang termasuk ke dalam kelompok algae, crustacea, echinodermata, molluska, dan Pisces. Nah, hasil sampling yang kita peroleh tadi bisa kita manfaatkan sebagai data yang bisa kita publikasikan loh. Satu, 2, 3. Keseruannya bukan cuma itu doang loh. Setiap tahunnya KSK juga rutin menyelenggarakan berbagai acara menarik seperti Oceans Day untuk memperingati Hari Laut Sedunia yang isinya ada kegiatan bersih-bersih pantai dan edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya biota laut. Seru banget kan kegiatan KSK? Sampai jumpa di KSK Biogama. Halo teman-teman semua, di sini aku mau memperkenalkan tentang suatu kelompok studi yang berfokus ke pengabdian masyarakat, yaitu kelompok studi arsitektur taman. Kelompok Studi Arsitektur Taman atau KSAT didirikan pada tanggal 18 Agustus 1993. Tujuan dari KSAT adalah untuk mewujudkan mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang arsitektur taman, baik di dalam maupun di luar Fakultas Biologi.
Supaya kalian makin kenal KSAT, yuk simak videonya lebih lanjut. KSAT terbagi menjadi 4 tingkatan jenjang keilmuan, yaitu seedling, sapling, tree, dan senescence yang merupakan alumni KSAT. Dengan 3 subdivisi keilmuan, yaitu arsitektur lanskap, ekologi lanskap, dan keanekaragaman tanaman. Masing-masing divisi tentunya punya peran penting dalam pembuatan taman. Untuk kegiatan yang dilakukan KSAT antara lain ada kelas keilmuan, biofest, berbagai macam workshop atau webinar seputar taman, HUT KSAT, social project, dan masih banyak lagi. Gimana nih teman-teman, sudah lebih kenal kan dengan KSAT? KSAT menjadi wadah bagi mahasiswa untuk aktif dalam pengabdian masyarakat dengan pengalaman dan ilmu yang menarik. Untuk itu, mari bergabung bersama kami di KSAT. Halo biolog muda, selamat datang di Pionir Metamorphosel 2024. Kami dari kelompok studi entomologi. Teman-teman ada yang suka sama kupu-kupu? Atau takut sama serangga? Atau ada yang bingung laba-laba itu serangga atau bukan? Jadi bisa dibilang kelompok studi entomologi ini merupakan pawangnya para serangga. Di KSF ngapain aja sih, Kak? Selain jadi pawang serangga, kita mempunyai banyak aktivitas menarik seperti ini, dan ini. Yang dilakukan, maka kita akan menghasilkan tara, insektarium. Saya punya lagi besar. Wah, ini mentada. Tengok. Mentadu. Macam mana jadi tidur? Tengok. Apalah gajinya? Tipu. Jangan. Emang dalam sembah bisa ngeramal, Kak? Mau tahu lebih lanjut? Kami tunggu kedatangan teman-teman biolog muda di kelompok studi entomologi. KSE bergerak tanpa batas. Hei kamu jangan ke sana. Kenapa nggak boleh ke sana, Mas? Oke, kenapa nggak boleh ke sana? Karena di sana ada banyak sekali biawak, buaya, ular, biawak lagi. Ada banyak biawak dan sangat berbahaya. Mas ini siapa sih kok ngatur-ngatur? Kan aku mau masuk ke dalam hutan. Oke, kenalin, saya adalah profesor dari kelompok studi herpetologi. Nah, kelompok studi herpetologi itu apa? Oke, kelompok studi herpetologi itu apa? Kelompok studi herpetologi atau KSA itu adalah kelompok studi yang mempelajari tentang herpetofauna. Herpetofauna itu apa aja sih? Herpetofauna itu terdiri dari reptil dan juga amfibi. Nah, contohnya apa aja sih? Kita punya banyak loh di dunia. Contohnya kita punya ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari reptil dan amfibi yang sekitar kita. Nah, kalau KSA sendiri, kegiatannya apa aja? Di KSA kamu bisa berkenalan dengan reptil dan amfibi loh.
secara rutin kita melakukan piket bersama, kemudian kita juga melakukan herping bareng, dan juga kita belajar bersama di group study discussion. Jadi ayo kita belajar bersama di KSH. Yah, gimana dong? Aku nggak punya Pokemon. Oh, tenang saja, aku punya banyak Pokemon. Silahkan kamu bisa memilih. Pilih yang mana ya? Ibar, I choose you. Ibar. Ibar, use bite. Sorry. Oke. Formasi Gen atau Forum Mahasiswa Peneliti Genetika merupakan organisasi penelitian yang bergerak di bidang genetika tumbuhan, genetika hewan, genetika mikrobia, dan genetika manusia. Di Formasi Gen ini kami didampingi oleh 4 dosen yang berbeda, yaitu Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono, Ibu Tuti Arisrianti, Ibu Niken Satuti Nurhandayani, dan Bu Ganis Riza Aristia dengan topik yang berbeda-beda. Di bawah bimbingan Prof. Budi Setiadi Daryono, kami memiliki proyek pada Gamma Ayam dan juga proyek yang bergerak di bidang genetika tumbuhan. Pada Gamma Ayam, kami mengamati bagaimana genetika pemuliaannya dan juga ekspresi gennya. Sedangkan pada tumbuhan, kami meneliti beberapa spesies berbeda dari sawit, melon, hingga cabai. Hai, aku Jauza, perwakilan bimbingan Ibu Tuti Arisrianti. Di bawah bimbingan Ibu Tuti Arisrianti, kami meneliti berbagai macam keanekaragaman genetik meliputi ikan gelodok, kepiting biola, dan masih banyak lagi. Tertarik? Jangan lupa join Formasi Gen. Yuk! Halo teman-teman semua, aku Farah, perwakilan dari bimbingan Ibu Niken Satuti Nurhandayani, dan di bawah bimbingan Ibu Niken terdapat 4 topik penelitian genetika manusia. Di antaranya adalah hemofilia, thalassemia, obesitas, dermatitis, dan masih banyak lagi. Tertarik kan? Yuk join! Yuk! Halo teman-teman, aku Sena, perwakilan dari bimbingan Bu Ganis Riza Aristia. Nah, di Bu Ganis ada 4 topik penelitian. Apa aja tuh? Ada Smart Breeding Strawberry, Smart Breeding Alga, Smart Breeding Tebu, dan tentunya adalah ekspresi gen PHB. Nah, gimana? Menarik bukan? Ayo join Formasi Gen! Yuk! Gimana? Seru-seru kan kegiatan kami di Formasi Gen? Oleh karena itu, semester 5 besok, kalian jangan lupa join ke Formasi Gen. Kami tunggu! See you! Biology Orchid Study Club atau yang kerap disapa BioSC merupakan kelompok studi yang bergerak di bidang penelitian, budidaya, dan konservasi tanaman anggrek. Terdapat berbagai kegiatan menarik yang dapat teman-teman ikutin di BioSC loh. Penasaran apa aja? Yuk simak videonya! Jadi salah satu hama dan penyakit anggrek yang umum ditemui itu ada kumbang gajah. Dia biasanya bisa dilihat salah satu ciri-cirinya itu dengan adanya lubang-lubang yang ada di batang dari anggrek. Salah satu program kerja unggulan yang ada di BioSC adalah Buditalk.
Budi Talk ini akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi secara interaktif mengenai teknik budidaya anggrek, hama dan penyakit yang menyerang anggrek, serta teknik-teknik perawatan anggrek lainnya. Hasil dari diskusi dalam Budi Talk ini akan diaplikasikan dalam program kerja lainnya seperti perawatan greenhouse, maintenance anggrek, anggrekisasi kampus, serta konsultasi budidaya anggrek. Program kerja yang lain adalah eksplorasi anggrek. Di sini kita akan mempelajari berbagai macam anggrek spesies yang hidup di alam, baik di hutan, di gunung, di kawasan ekowisata, dan sebagainya. Nah, kegiatan ini banyak ditunggu-tunggu oleh para anggota BioSC karena di sini kita bisa mengetahui dan mempelajari berbagai macam anggrek spesies yang ada di alam, yang jarang ditemui di perkotaan dan di nursery-nursery. Selanjutnya merupakan program kerja Herbarium Time. Nah, di sini teman-teman diajak untuk melakukan reservasi sampel anggrek yang diperoleh dari proses eksplorasi anggrek alam. Nah, program kerja Herbarium Time ini diperuntukkan untuk identifikasi anggrek yang kita temui di alam. Nah, Herbarium Time itu dilakukan dengan dua cara, yaitu secara herbarium kering atau herbarium basah seperti ini. BioSC memiliki badan usaha yang bernama Bioskop. Nah, Bioskop sendiri menjual berbagai produk dengan desain anggrek yang menarik loh. Produk yang dijual diantaranya ada topi rimba, tote bag, enamel, ganci, buku anggrek Yogyakarta, dan notebook. Sekarang kita berada di Greenhouse Fakultas Biologi yang terletak di Karanggayam. Anggota BSC memanfaatkan greenhouse ini sebagai tempat studi penelitian dan budidaya tanaman anggrek. Nah, gimana? Menarik bukan kegiatan dari BSC? Mulai dari penelitian, budidaya, konservasi, dan kewirausahaan. Untuk teman-teman yang tertarik bergabung dengan BSC, kami tunggu ya. Nah, teman-teman, lembaga yang ada di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada ada beberapa nih. Yang pertama yaitu Lembaga Pencipta Alam yang dimana terdiri dari organisasi mahasiswa pencipta alam biologi UGM atau Matala Biogama. Kemudian yang kedua, ada pun lembaga kerohanian yang ada di dalam Fakultas Biologi, yakni terdiri dari Jamaah Mahasiswa Muslim Biologi atau JMMB, kemudian Persekutuan Mahasiswa Kristen atau PMK, dan Keluarga Mahasiswa Katolik atau KMK. Selain itu, ada pun juga lembaga legislatif dan eksekutif yang ada di dalam Fakultas Biologi, yaitu terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas Biologi dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Biologi UGM.
Kita kan anak Matala. Kali Bagaimana merupakan organisasi mahasiswa pecinta alam di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Jadi, Matala itu adalah sebuah lembaga, teman-teman. Kegiatan kita ada caving, ada mountaineering, dan insya Allah ada bouldering. Join Matala! Vivat Euphoriat! Vivat Euphoriat! Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kepada Bioda di Fakultas Biologi UGM. Teman-teman Bioda, pengen nggak sih punya rumah kedua di kampus? Pengen nggak sih punya tempat yang dapat mendukung terus berkembang? Nah, pas banget nih. Yuk kita kenalan sama JMMB. Jamaah Mahasiswa Muslim Biologi merupakan lembaga kerohanian Islam di Fakultas Biologi. Sebagaimana lembaga kerohanian pada umumnya, JMMB memiliki fungsi untuk mewadahi sivitas akademika Fakultas Biologi dalam melaksanakan ibadah dan kebutuhan ruhiyah lainnya. Adapun dalam mencapai pemenuhan kebutuhan dan pewadahan tadi, JMMB mengadakan program yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan iman seperti kajian rutin, kajian kemuslimahan, Ramadan di biologi, dan sebagainya. Untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa juga diadakan belajar bareng ketika menjelang UAS dan UTS yang bekerjasama dengan KS atau lembaga lain. Kepengurusan JMMB dipimpin oleh seorang mas'ul yang membawahi beberapa bidang atau biro. Terdapat 6 bidang dan 1 biro di JMMB. Tidak hanya soal melulu soal kerohanian, di sini kami juga belajar banyak soal organisasi, media, perhumasan, dan keilmuan. Jadi tunggu apa lagi? Yuk join ke JMMB. Yuk kita dengerin pendapat JMMB dari kakak-kakak kita. Yuk, 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 yuk. JMMB itu dakwah. JMMB itu seru. JMMB itu hitungin infak. JMMB itu rumah kedua. JMMB itu sering dapat makan gratis. JMMB M-nya main. Bagaimana? Menarik bukan? Yuk join JMMB. JMMB One Big Family. Oh, ada Lisa. Hai Lisa. Hai Eta. Apa kabar by the way? Puji Tuhan baik sih, tapi kita udah lama gak ketemu gak sih? Iya, sumpah. Aku tuh kemarin ngadain kamu loh waktu pasca. Hah? Pasca apa? Pasca PMK. Kamu gak ikut? Enggak deh kayaknya. Ih, kamu harus lihat deh. Ini keren-keren banget nih. Nih, aku tunjukin kita ngapain aja. Nih, lihat nih acara PMK Paskah 2024. Kita sama teman-teman dari KMK dan KMP, Paskah bareng sama oma-oma yang ada di Panti Redahana. Kita nyanyi pujian bareng-bareng, kita mendengarkan firman dari Kak Mike. Terus kita juga donasi loh ke Panti Redanya itu. Wah, menarik juga ya, Ta? Juga ada loh acara Natal nih, aku tunjukin lagi nih foto-fotonya. Jadi, acara Natal ini kita beribadah bersama dengan Pendeta Indrianto Adiatmo. Terus kita main game-game seru, kita juga ada penyalaan lilin. Keren kan? Tuh lihat tuh dekornya lucu-lucu juga. Wah, seru juga ya kelihatannya acara Natalnya. BTW, selain itu, di PMK kegiatannya ngapain aja sih, Ta? Nah iya, banyak juga kegiatan lain selain ibadah hari besar Kristiani. Nah, contohnya tuh nih, ada kelompok kecil, yaitu persekutuan kecil. Nanti kita nyanyi puji-pujian, terus kita ada renungan. Terus kita juga ada loh IG isi acara-acara yang kita lakuin. Kita juga ada makan-makan bareng, terus habis itu gereja bareng. Seru kan? By the way, aku mau ke Sekre nih ketemu sama Carlo, ngomongin tentang besok gereja barengnya gimana. Mau ikut nggak? Mau, ayo. Oke. Hai. Halo. Sebentar ya, aku lagi ngurus PMBK nih. PMBK tuh apa sih guys? Oh, kalian mau lihat nggak? Ini ada nih dokumennya dari tahun lalu.
PMBK itu penyambutan mahasiswa baru Kristen. Jadi di biologi ini, kita sebagai PMK atau Persekutuan Mahasiswa Kristen, kita menyambut mahasiswa baru yang beragama Kristen. Nah, jadi di PMK ini kita sebagai suatu keluarga di dalam Kristus. Dengan moto kabinet tahun ini adalah Manunggal Awit Katresnan, yang berarti dipersatukan dalam kasih Kristus Yesus. Seperti yang disebutkan dalam Galatia 3 ayat 28, yang berbunyi, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Keren kan? Wah iya, kayaknya seru deh kalau cobain. Iya makanya ayo ikut. Ayo ikut Pak. Ayo ikut semuanya. Senat Mahasiswa Fakultas Biologi UGM merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan di Fakultas Biologi yang memegang fungsi kontrol sekaligus badan legislatif serta perwakilan dari mahasiswa. Fungsi dari SEMA yaitu merumuskan peraturan perundang-undangan, mengawasi kinerja BEM Biologi, menampung dan menyalurkan aspirasi KMFB, serta melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan agenda besar di Fakultas Biologi. Adapun visi dari Parlemen Naya Askara adalah membangun Senat Mahasiswa Fakultas Biologi sebagai lembaga legislatif yang aktif, responsif, adaptif, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya di lingkungan Fakultas Biologi. Adapun misi dari Parlemen Naya Askara adalah 1. Mengoptimalkan penyelenggaraan legislasi secara efektif berdasarkan riset dan kajian kebutuhan KMFB. Kedua, mengoptimalkan fungsi pengawasan dan kepekaan sosial terhadap kinerja BEM dan aspirasi KMFB secara efektif dan dua arah. Dan yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi antara pihak internal dan eksternal sehingga tercipta relasi yang harmonis dan selaras. 1. Sekretaris. Sekretaris di Senat Mahasiswa memiliki tugas pokok utama, yaitu melakukan penyimpanan dan pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. 2. Badan Anggaran. Badan Anggaran memiliki tugas pokok utama, yaitu mengelola keuangan internal seperti KSEMA dan keuangan eksternal, yaitu pengawasan keuangan kegiatan yang ada di Fakultas Biologi UGM, seperti PPSMB Metamorphosel, Biosfer, dan KPUM Biologi. 3. Komisi 1. Komisi 1 memiliki tugas pokok utama, yaitu merancang, mengubah, menindaklanjuti, dan mempublikasikan undang-undang kepada keluarga mahasiswa Fakultas Biologi. 4. Komisi 2. Komisi 2 memiliki tugas pokok utama, yaitu melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja BEM dengan output yang dihasilkan berupa nilai pengawasan yang dikelola dengan Balance Scorecard. 5. Komisi 3. Komisi 3 memiliki tugas pokok utama, yaitu melakukan riset topik mengenai isu terkini dalam KMFB dan menampung aspirasi dari seluruh KMFB. 6. Biro Media dan Jaringan. Biro Media dan Jaringan bertugas dalam pembuatan, pengelolaan konten untuk berbagai platform media, serta dokumentasi setiap kegiatan SEMA, dan mengelola komunikasi serta informasi eksternal. 7. Badan Kehormatan Senat. Badan Kehormatan Senat bertanggung jawab menjaga hubungan internal Senat Mahasiswa tetap harmonis sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Kamu udah tahu belum mau ikut organisasi apa? Belum nih, masih bingung banget. Aku pengen coba sesuatu yang baru, seru sama menantang. Iya bener ya, nggak akademik banget nggak sih? Iya bener banget. Hey, join BEM Biologi aja yuk. Hah? BEM Biologi? Iya, BEM Biologi.
BEM Biologi adalah organisasi mahasiswa yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat fakultas. BEM Biologi memiliki 4 fungsi, yaitu pertama adalah fungsi koordinasi, kedua fungsi pelayanan dan advokasi, ketiga fungsi pergerakan, dan keempat fungsi pengembangan. BEM Biologi itu ngapain aja sih? Masa cuma demo doang? Enggak dong, BEM Biologi memiliki 4 bidang, yaitu kerumah tanggaan, pengembangan potensi mahasiswa, pergerakan, serta eksternal dan pengabdian masyarakat. Bidang kerumah tanggaan, seperti namanya, akan berfokus untuk mengurus internal organisasi. Sedangkan pengembangan potensi mahasiswa akan bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi mahasiswa di bidang keilmuan, olahraga, kesenian, serta ekonomi kreatif. Bidang ini juga punya event yang besar loh, yaitu Biosfer. Gimana keseruan Biosfer? Langsung kepoin Instagramnya ya. Nah, teman-teman, tadi sempat di-mention nih mengenai demo. Nah, kalau teman-teman tahu, demo merupakan salah satu bentuk inisiasi yang dilakukan oleh bidang pergerakan BEM Biologi UGM. Bidang pergerakan BEM Biologi UGM merupakan salah satu bidang yang bertanggung jawab dalam mengawal berbagai isu, seperti isu kenaikan UKT, isu fakultas, universitas, isu lingkungan, dan masih banyak lagi. Kemudian bidang pergerakan juga menjadi salah satu bidang yang mengawal kegiatan keadvokasian mahasiswa di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Nah, selain berfokus pada aksi dan propaganda, BEM Biologi UGM menyediakan wadah bagi para mahasiswa yang memiliki minat seperti public relation, kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, media kreatif, dan masih banyak lagi. Hal-hal tersebut terangkum pada bidang BEM Biologi, yakni bidang eksternal dan pengabdian masyarakat. Lalu, apa sih benefit join BEM Biologi? Ini dia. Wah, menarik banget nih, Kak. Kira-kira cara daftar BEM Biologi gimana ya? Nantikan kami di BioFest 2024. Wah, teman-teman, banyak sekali kelompok studi dan lembaga di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada nih. Menurut para bioda, tertarik yang mana nih? Nah, tunggu keseruan dari kelompok studi dan lembaga di event besar kita, yaitu Biology Festival tahun 2024. See you biolog muda!